5 a.m. waking up for Fajr. Gotta make wudu, gotta pray my sunnah. Got me ghusl, gotta clip my nails. Looking outside, the sun is rising. Up in the sky, everybody's rushing. Gotta get down to the masjid. Gotta say salam to the imam. Sitting in the first saf, chilling in the back saf. Gotta make my mind up, do what the Prophet did. It's Jum'ah, Jum'ah. Konnichiwa Bray, ketemu lagi sama gue Senpai Pai. Oke Bray, jadi ini hari Jumat tanggal 23 Juni 2017. Dan di video ini gue akan jawab pertanyaan Q&A spesial Ramadan ya. Jadi gue akan jawab pertanyaan tentang puasa Ramadan di Jepang. Dan mungkin nanti ya pulangnya gue akan jawab. Buat kamu yang belum bayar zakat fitrah, silahkan segera tunaikan karena batas waktunya sebelum Idul Fitri. Oke, dan sekarang sudah jam setengah 11. Kita akan pergi dulu ke masjid. Jadi nanti mungkin setelah pulang baru kita akan jawab. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, ayo. In the sky, everybody's rushing. Gotta get down to the masjid. Gotta say salam to the imam. Sitting in the first saf, chilling in the back saf. Gotta make my mind up, do what the Prophet did. It's Jum'ah, Jum'ah. Oke Bray, jadi gue udah sampai di masjid ya. Gue ke Masjid An-Nur, oke? Dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala said, "Qala irji'un." Oke Bray, jadi tadi itu habis sholat Jumat ya di Masjid Fukuoka dan terus hujan. Ini masih kedengar kan suaranya? Terus tadi potong rambut dulu ya. Dan sekarang gue akan bacain Q&A ya, Q&A bareng Senpai spesial Ramadan ya. Jadi gue udah pernah upload foto di Instagram buat teman-teman yang ingin bertanya tentang Ramadan, puasa Ramadan di Jepang, dan banyak banget ya di Instagram. Jadi kalau kalian belum follow Instagram, silahkan ya follow dulu Instagramnya. Oke. Dan di sini sudah ada banyak pertanyaan dan gue akan jawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Di Jepang puasa berapa jam? Ya, 17 sampai 16 jam ya untuk di Jepang, karena masuknya musim panas ya. Jadi musim panas itu siangnya yang panjang dan malamnya yang sebentar, seperti itu. Untuk jadwal puasa bisa dilihat di mana? Oke, jadi untuk jadwal puasa kalian bisa download ya aplikasinya, banyak banget aplikasi untuk muslim atau jadwal puasa ada ya aplikasinya, silahkan ya bisa dicari. Dan kalau gue pakainya Muslim Pro. Terus kalau misalnya kalian juga bisa buka untuk jadwal puasa di websitenya islamjp.com ya. Di situ ada juga, kalian pilih lokasinya. Misalnya kalian lokasinya di Fukuoka, itu ada jadwal sholatnya, jadwal imsak, iftar, maghribnya juga ada ya. Dan biasanya gue sahur jam 2 pagi ya, karena subuhnya itu jam setengah 4 gitu ya. Terus maghribnya biasanya jam 7.30-an ya, setengah 8. Oke, seperti itu. Sahur biasanya pakai apa? Kalau misalnya sahur itu biasanya yang mudah banget ya buat dipasak, seperti telur ataupun sarden ya. Dan kadang-kadang gue juga biasanya masak pas buka puasa, itu masak juga untuk sahur ya, seperti itu.
Dan Pai, kalau misalnya takjil ada kurma di Jepang ada ya. Jadi nanti gue akan buat ya toko warung Indonesia di Fukuoka itu ada yang jual kurma, dan biasanya gue juga beli ya. Ya kalau bukannya ya biasa kurma atau air atau buah-buahan yang lainnya. Dan gue juga udah pernah buat martabak ya. Jadi buat kamu yang belum nonton, silahkan ya cek di description box. Pai puasanya suka tamat, pernah godin teh apaan ya? Ya puasanya pernah batal ya, dan biasanya gue ganti di musim dingin ya, karena libur musim dingin ya, karena itu siangnya sebentar dan malamnya yang panjang ya, jadi puasanya hanya sebentar. Ya jadi buat teman-teman juga yang bekerja di Jepang, jangan memaksakan kalau misalnya tidak kuat untuk berpuasa ya, karena kesehatan penting ya, apalagi kalau misalnya sambil pas bekerja pingsan atau misalnya karena kecapean karena kerja, ya lebih baik diusahakan untuk tidak puasa, tapi pasti diganti di hari berikutnya ya. Dan terawih ya, kalau terawih biasanya gue di rumah ya, karena di masjid itu biasanya mulainya jam 9.15 dan sampai jam 11 kurang ya, 11-an ya, karena jauh juga jaraknya dari rumah ke masjid itu 2 jam, jadi biasanya sholat di rumah. Dan kereta terakhir itu biasanya jam 11 kurang ya, jadi kalau misalnya itu pasti bakalan ketinggalan kereta dan bis ya, jadi makanya buat terawih di rumah. Dan pernah juga terawih di masjid ya, jadi pulangnya nginep di rumah yang dekat gitu. Oke, itu untuk sholat terawih ya di Jepang. Dan terus berikutnya, Pai, bagaimana respon teman kerja kalau misalnya pas lu puasa? Oh iya, jadi gue juga udah bilang ya ke teman-teman kerja, juga jelasin tentang Ramadan, puasa Ramadan wajib bagi muslim gitu. Gue juga terus respon teman-teman ya sangat baik, wah keren, hebat gitu ya. Tapi ada juga yang tiap kalau misalnya gue Daijo bu, suka nanya-nanya gitu ya, jadi kayak gue bilang ya nggak apa-apa gitu, semangat gitu. Dan ya mereka perhatian, mereka juga lebih care gitu ya, lebih perhatian banget gitu pas kalau misalnya gue pas momen Ramadan ini gitu. Dan kalau misalnya ada acara makan-makan di perusahaan ya gue disusiin gitu, gue juga ngomong gitu, oh gue nggak bisa gitu, jadi ya paling dibungkus ya. Ya, dan itu ya, jadi intinya adalah komunikasi ya dengan teman-teman kerja di perusahaan gitu, bahwa gue puasa Ramadan yang wajib untuk muslim gitu. Oke. Berikutnya, Pai suka ngebuburit? Enggak ya, kalau misalnya Sabtu Minggu aja ya. Kalau misalnya hari biasanya karena kerja ya, paling pulang jam 6 gitu ya, jam 7 gitu. Begitu ya, karena ya itulah ya waktunya ya. Ngebuburit paling ya pergi ke masjid ya. Kalian juga udah nonton kan? Silahkan tonton ya vlog-vlog Ramadan gue yang buka di masjid, sahur bareng teman-teman. Ngebuburit juga ada ya, silahkan ya. Pai, di Jepang ada THR? Gak ada ya, gak ada THR. Paling ada juga bonus ya. Bonus di perusahaan itu biasanya Natsu musim panas atau dan musim dingin ya, ada 1 tahun 2 kali bonus. Pai, mudik enggak ya, jadi untuk Lebaran Idul Fitri tahun ini di Fukuoka ya. Dan buat teman-teman, mari kita silaturahim di Masjid Fukuoka. Berikutnya, Pai, kalau cara bayar zakat fitrah di Jepang bagaimana? Oke, jadi buat teman-teman yang muslim juga yang ingin bayar zakat fitrah di Jepang, silahkan bisa pergi langsung ke, biasanya di masjid ya, di masjidnya juga ada pengelola amal untuk zakat fitrah. Dan tadi tuh pas di masjid gue lihat biaya untuk zakat fitrah itu 300 yen per orang ya, jadi bisa langsung ke petugas di masjidnya di situ. Dan kalau misalnya kalian juga di Indonesia, silahkan segera tunaikan karena batasnya sampai Idul
Fitri ya. Banyak juga ya lembaga amil zakat di Indonesia yang sudah terpercaya ya. Silakan. Oke, dan terakhir, Pai ada takbiran di Jepang. Ada ya di masjid. Tapi gue biasanya takbiran di sini ya, di rumah. Oke, dan terakhir. Ada makanan khas Lebaran kayak opor ayam, ketupat, kue-kue ada ya. Jadi banyak juga kan di sini apa yang Muslim gitu. Jadi ada nanti besok atau pas hari Lebaran gue akan pergi ke rumah temen ya. Di situ kita akan makan opor dan silaturahim. Oke, Bray, jadi itu dia ya Q&A bareng Senpai episode spesial tentang Ramadan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan ya di kolom komentar di bawah, dan please support gue dengan nge-like video ini. Oke, arigato minapai, thank you, bye bye.